Di sini kami sudah bersama narasumber kami mengenai perusahaan dagang. Sebelum masuk ke pertanyaannya, pertama boleh perkenalkan diri dulu, Bu? Boleh. Ini nama Ibu siapa? Nama saya Sri Supartina. Baik, Bu, terima kasih. Kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa nama dari perusahaan dagang ini, Bu? Surya Mandiri Tempe Murni. Ini siapa nama pemilik dari perusahaan dagang ini? Saya sendiri, Sri Supartina. Sejak kapan perusahaan ini berdiri? Tahun 95. Apa saja produk yang dijual di perusahaan dagang ini? Saya jualnya tempe murni, tapi kadang tempenya dibikin keripik. Terus biasanya kalau pameran itu saya bikin jual mentahnya sama matengnya gitu. Jadi matengnya produknya menjadi keripik itu sendiri. Oh iya. Berapa kisaran dari harga dari produk perusahaan dagang ini, Bu? Saya cuma bikin satu macam, yaitu A4.000. 4.000. Baik. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Apa saja kekurangan dan kelebihan dari bisnis ini, Bu? Kalau kekurangannya mungkin ya modal juga ya. Kalau kelebihannya mungkin ini prosesnya kan ada tempe yang biasanya diproses 1 kali mateng, kalau ini 2 kali mateng, bisa tahan gitu loh. Kira-kira tahan berapa lama? Kalau dimasukkan kulkas itu bisa lama. Kemarin yang dibawa ke luar negeri ya bisa 3 bulan. Kalau mau buat oleh-oleh biasanya bawahnya yang belum jadi. Ini hari ini saya nggak bikin ini, contohnya ini yang belum jadi. Ini besok jadi. Ini bikinan tadi malam. Ini kan belum dikasih ragi. Nanti baru dikasih ragi. Terus dibungkus. Besok belum jadi, besoknya lagi baru jadi. Ini yang tadi malam jadinya besok pagi. Oh, seperti itu ya, Bu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7 ya, Bu. Sejauh ini apa saja kendala yang dialami selama dalam membangun usaha ini, Bu? Kendalanya yaitu kalau hujan itu mungkin nggak normal atau cuacanya, jadi jadinya mundur gitu. Tapi kalau normal biasa pagi sudah jadi. Jadi kendalanya sebenarnya nggak ada. Oh, hanya di cuaca ya, Bu? Cuaca. Terus harga kedelai kan sekarang naik terus. 12.000 sekarang naik lagi. Dulu awal itu saya bikin 900 rupiah, naik terus. Sekarang 12.000. Gitu ya, Bu. Oke. Baik, Pak, kita masuk pertanyaan pertama. Apa nama dari usaha jasa ini? Nama usaha ini Seblak Mang Cepot. Saya ambil dari ini tokoh, dari tokoh wayang Cepot, menandakan inilah baru khas Sunda. Jadi punya khas itu. Di Sunda ini. Asli Sunda. Siapa pemilik dari usaha jasa ini, Pak? Saya sendiri, Bapak Yudi. Sejak kapan dibangun usaha ini? Untuk Seblak Mang Cepot berdiri di tahun 2015. Tapi sebelumnya ada dari Cilok, pengusaha Cilok, dari suppliernya aja, terus dikasih cabang-cabang gitu. Oh, udah ada cabangnya? Ada sampai 17 gitu. Jadi sebelum Seblak ini. Produk apa saja yang dijual di usaha ini, Pak? C3 ya, C3 itu brand saya, itu tadi Cilok, Cireng, Cimol. Nah, untuk Seblaknya ini untuk ada beberapa menu ya, jadi sekitar 25 menu ada Seblak ya, jadi macam-macam dari topping gitu. Berapa modal awal yang disediakan pas membangun pertama kali usaha ini, Pak? Sebetulnya usaha kayak gini tuh cukup
pakai gerobak atau meja gitu kan. Kalau saya hanya kan punya gerobak yang dulunya ini awalnya beli baru itu 6,5 juta, dimanfaatin ini dulu juga bekas gerobak cilok. Saya hanya untuk modal per harinya itu kita diakumulasi sekitar 700.000 semuanya gitu. Semuanya 700.000 untuk belanja gitu, setiap harinya gitu. Untuk kembali modalnya tuh Pak butuh berapa bulan? Ini UMKM ya, jadi bisa dibilang 1 bulan itu sudah kembali, sudah yakin kembali insya Allah. Kalau UMKM kayak gini, kalau kita giat, rajin, insya Allah nggak nyampe per bulan itu 2 minggu kita udah mengembalikan semuanya untuk modal ya. 2 minggu aja udah. Berarti 1 bulannya tuh udah keuntungannya ya. Berapa omset dari usaha ini Pak? Per hari atau per bulan? Per hari. Per hari bisa jualan rata-rata itu sekitar 400 sampai 600. Alhamdulillah, makanya tuh rajin itu. Nah kan ini kan ada cabang-cabangnya Pak. Ini berapa karyawan dari usaha ini? Untuk karyawan sekarang jadi gitu, saya mainnya bila diperlukan ya. Bila diperlukan saya untuk paling packing bungkusan yang ini simpel sih, seblak itu tidak banyak karyawan. Paling ada bolongan, misalkan saya harus suruh bungkusin kerupuk atau apa, cuanki, barang-barang, suruh ngerebus kayak gitu. Jadi bukan karyawan, jadi intinya ya partai kadang 3 jam gitu kan, 2 jam gitu yang selesai sudah kasih gitu. Jam menetap, jadi kadang 1 bulan mereka dikumpulkan bisa sampai 900 atau 1,2 tergantung pekerjaan. Kita lanjut ke pertanyaan ke-11. Nah, bagaimana teknik pemasaran usaha ini, Pak? Untuk awal mulanya saya untuk lihat dari UMKM Yogyakarta, di mana itu sekarang mainnya sosial, jadi media sosial bisa Instagram gitu kan, kita bisa ini sama ada ya, biasanya saya sering pakai makan keliling, sama Instagramnya saya sudah lupa, bio dulu ada 3 gitu kan. Dulu memang masih murah-murah gitu kan, 1 paket itu cuma dari harga ini, sekarang dari 750 sekarang udah 1 lebih gitu kan. Dan alhamdulillah dari itu juga terbantu, sekarang dari TikTok juga bagus itu ada gitu. Jadi untuk ke TikTok makanan kuliner insya Allah ada 1-2 yang melihat, mereka juga sampai order langsung bisa gitu kan. Terus teman ke teman, oh ya ini satu lagi, di sini kalau misalkan usaha online rumahan ya, ini masuknya ke rumahan ya, jadi dari harga offline ke online itu lebih murah ke onlinenya saya sendiri. Karena apa? Jadi tidak memberatkan customer yang di sana, yang jauh di sana. Misalkan pengen ini kok mahal, saya kasih diskon gratis, bukan gratis, saya dari ongkir 15.000 misalkan ke UMY itu 25, saya ada nominal pembelian 60, saya kasih sekitar 8.000 kan lumayan. Terus kalau misalkan ada yang dari onlinean Grab itu kita diskon 4.000 per menu ya, per menu gitu. Jadi tidak memberatkan ke customer banget gitu ya. Yang harusnya harga 10.000 Kak di up ke 20%, saya malah lebih murah. Makanya banyak mereka kesini tuh kok lebih murah onlinenya daripada offline-nya gitu ceritanya. Itu salah satu permainan marketing saya. Yang penting caranya volume. Kalau emang di bawah, saya targetnya sebetulnya dulu tuh 80 ya, 80. Ini tembus sampai 170 sampai 200. Nah, itu tadi saya kembali lagi saya tegaskan, bukan tegaskan ya, orang jualan itu beda-beda. Satu pengen keuntungan yang lebih besar. Nah, bukan sebetulnya saya tuh. Jadi
yang diambil tuh pelanggan dulu, nanti kan mengikutin gitu loh, dari orang ke orang, oh di sana, oh ya mereka terbukti. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya punya target dulu itu 80, sekarang hampir 170 sampai 200. Iya. Pelanggan tetap. Bukan pelanggan, jadi itu entah pelanggan atau pelanggan baru. Jadi yang offline sama online saya hitungnya terhitung dari hub ya gitu kan. Nah, terhitungnya dari situ. Jadi mainnya volume, keuntungan sedikit, tapi ya alhamdulillah ternyata seperti ini. Dan ini berkahnya Covid ya kemarin. Nah, Jadi banyak online. nah gitu kan, tadinya di pinggir jalan, ruko-ruko kayak gitu udah dimatikan lampunya jam 9, jam 8 suruh tutup, padahal itu pas rame-ramenya kan. Nah gitu, akhirnya pindahlah ke rumah. Sekarang udah banyak itu usaha rumahan kayak gimana yang bikin sukses gitu kan, Mbak. Jadi awalnya tadinya nggak punya penghasilan atau di PHK gitu kan, dari pekerjaan, akhirnya online lah gitu kan. Alhamdulillah itu. Jadi ini juga ada grupnya Gojek ya, online dari Jabodetabek, Semarang, Jogja. Itu kebanyakan mereka-mereka yang sukses itu yang rumahan. Satu, mereka nggak ngontrak. Yang kedua, untuk makanan di luaran sana bisa bersaing, tetapi nggak murahan banget gitu kan, sesuai lidah gitu kan, atau kantong gitu kan. Nah, alhamdulillah juga diterima sama customer, masyarakat umum, mahasiswa gitu. Jadi banyak lah gitu kan. Nah, kalau saya pribadi di sini yang saya terapkan jualan murah tapi mainnya volume. Jadi keuntungan sedikit tapi banyak gitu kan. Kalau dihitung tuh sama aja. Nanti kalau misalkan kita mau penjualan tuh mau normal, mau di online apa offline. Nah, sekarang saya ini rumahan ya. Siapa sih orang-orang umum mau lewat gitu kan, nggak kelihatan. Nah, akhirnya kan di online kok murah segini gitu kan. Akhirnya mereka juga melihat dan merasakan, dan tadinya mencoba mungkin apa gimana, dan mereka juga untuk memberi ulasan ke resto saya, alhamdulillah positif gitu kan. Nah, itu situ saya punya, oh ya sudah, berarti emang harganya seperti ini gitu kan. Nah, jadi mau mahal mau apa gitu kan, kayak geprek ya, geprek nih kita kan geprek tuh main di daging. Nah, geprek itu ada terdiri dari sayap, paha atas, dada mentok ya. Jadi yang saya ambil itu dada mentok semua. Nah, bisa kalau umumnya bisa dipotong 8 1 kilo sampai 12 pieces ya. Nah, 1 kilo kita pakai ayam gitu. Nah, kalau saya bisa 16 sama 12 jadi di mix. Nah, kita mainnya ya gimana ya, mau murah tapi kenyang gitu kan. Nah, kembali lagi, itu main tepung atau main apa gitu kan. Nah, kembali lagi, ternyata tepungnya juga nggak terlalu banyak tapi sedengan, alhamdulillah, nggak bantet nggak gitu, alhamdulillah diterima di masyarakat. Nah, kenapa saya jual 10 ribuan, udah plus nasi, udah plus ST ya, ST plus 11.000 paketannya gitu. Makanya kalau dibilang kok murah ya, apa nggak rugi ya, dihitungkan aja gitu kan. Harga beras sekarang berapa, 14 apa 15.000 ya 1 kilo, itu bisa 7-8 porsi. Nah, jadi kita mainnya medium gitu kan, ada yang L apa yang XL gitu kan, kecil besarnya si nasinya itu nanti bisa dihitungkan. Kebanyakan pakai L, kebanyakan pakai L normal. Terus ayamnya harganya di sekitaran 35 sampai 40 per kilo. Nah, dipotong jadi, kalau tadi saya bilang ini 16 sama 12 itu di mix, nanti dikalikan aja gitu kan. Nah, mereka yang di sana itu kleronya gini, jual resto baru tidak ada promo, jual rata-rata mahal gitu kan. Wah, segini nggak ada promo kayak gitu. Nah, kita jual murah tapi saya bisa sampai bukan 1 kilo 2 kilo, bisa 7 kilo gitu. Karena ya itu tadi, saya udah plus sama minum ya, makanya tadi keuntungan dikit tapi
alhamdulillah gitu, lancar. Jadi si customer juga suka gitu kan, murahnya atau kenyangnya itu ya terserah mereka, tapi alhamdulillah gitu kan. Saya belanja 7 kilo gitu, berarti kan diterima gitu ya. Itu aja sih. Oke, kita lanjut ke apa ini? Telepon. Bentar ya, Pak. Kita lanjut pertanyaan ke-12. Nah, bagaimana penyusunan manajemen keuangan di usaha ini? Untuk manajemen keuangan di sini saya sendiri pendapatan hari ini juga, karena ini pembayaran cash atau online, pasti besok tuh online pasti cair. Nah, jadi kita ngitungnya jadi gini, nggak perlu, kalau saya pribadi ya, karena ini cash atau ini, karena dulu emang harus pakai hitungan, punya pembukuan. Nah, kalau sekarang kan sudah biasa kayak begini, sudah tahu hafal harga pasar berapa, di mana yang murah. Kalau nggak lebih dari naiknya 3.000 masih aman lah, daripada muter-muter kan. Bensin belum tentu juga segitu gitu kan, mendingan ya sudah di situ aja, mungkin ini pas lagi naik aja sembakonya gitu aja sih. Nah, itu apa ya, jadi setiap hari saya nggak pernah nyatet, cuman ya itu tadi apa namanya tuh, pendapatan berapa itu berapa, karena di online sama yang di cash itu kebanyakan di online. Karena kita juga belanja setiap hari, pasti ketahuannya setiap hari. Iya, jadi nggak ada percatatan apa gimana kayak gitu, nggak. Kalau dulu emang ya ada catatan per hari itu berapa gitu. Jadi perlu juga sih itu untuk manajemennya yang apa ya, di listrik apa semuanya kayak gitu. Nah, jadi intinya gini, kalau sehari 400 sampai 600 keuntungan, nah jadi itu gini, alhamdulillah target segitu tuh kadang bisa lebih bisa kurang, tapi bisa pas di antara 600-500. Iya. Nah, kalau kita dihitungkan dengan diambilnya token listrik 1 minggu 100 apa dan belanja kayak gitu, kalau 1 bulan itu rata-rata ya segitu juga gitu. Yang namanya jualan naik turun, kadang di 600 keuntungannya, kadang di 400. Kapan mau naiknya mau turunnya ya di situ gitu kan, mutarnya di situ. Nah, jadi emang oh ya sudah di situ aja berarti nih gitu kan, nggak jauh. Apa ya, nggak jauh-jauh gitu. Kalau pengen mau nyabang lagi berarti emang harus nyabang. Nah, itu nanti saya pikir sudah ada rencana, cuman kembali lagi. Nah, jadi harus dipikirkan matang-matang. Keluar itu pasti membutuhkan modal. Modal itu nggak sedikit. Sekarang kontrakan udah di atas 20. Kalau emang di bawah 20 cuma 3 kali 3, orang mau makan 3 atau 3 motor udah penuh, nggak strategis, nggak masuk gitu kan gitu. Jadi emang sekalian aja yang gede gitu kan, 30 minta parkiran yang luas gitu kan, insya Allah. Jadi kalau disediakan meja 20, yang masuk 10 itu masuk. Kalau disediakan meja 20, yang datang 3-2 kayak gitu 1 bulan, 1 bulan loh nggak masuk. Gitu aja. Baik, kalau di usaha online ini ya Pak, kelebihan sama kekurangannya tuh apa sih? Kekurangan itu jadi ada kekurangan banyak banget. Positifnya banyak ada juga, negatifnya juga banyak banget. Karena dripper online itu nggak semuanya apa ya, begitu datang dengan diterima saya disambut dengan dia, mungkin dia capek lelah gitu kan, ya sudah gitu kan, nggak apa itu. Saya juga kalau misalkan lagi rame, terus ini ya saya cerita dikit. Jadi ketika pas rame, nggak tahu nih pas rame datanglah dripper yang satu, jadi
ketika datang ke sini takutnya dia sendiri, padahal lagi ke belakang lagi nganterin apa, lagi beli apain gitu kan. Nah dia main serobot aja. Pernah juga waktu itu pas saya ini buat si A, buat si B, si C, yang si D itu baru datang ngambil di orderan A gitu kan, beda kayak gitu. Itu aku pertama loh katanya kan gitu kan. Memang betul pertama datangnya, tapi saya jadi gini, ini kan seblak. Kalau misalkan saya dibuatkan dahulu seblak itu kan sampai ke customer 20 menit atau 30 menit udah beda rasa gitu, beda sama nasi goreng. Jadi ketika dripper kira-kiranya bisa saya buatkan langsung, segera saya buatkan gitu. Ya itu susahnya itu, makanya dripper itu susahnya itu di situ. Tapi alhamdulillah kita kasih keterangan ini seblak begini-begini. Oh iya, daripada nantinya ke customer si drippernya minta di bintang 1 malah repot juga gitu. Makanya saya gimana caranya pesanan saya ke customer itu fresh gitu loh. Ini seblak Pak, tak bilangin gitu. Jadi namanya kerupuk kalau misalkan di kelamaan 30 menit udah beda. Iya, udah beda rasa. Terus dengan ada perlawanan itu, kadang ada perlawanan mau diakalin kuahnya kayak gitu. Oke, saya gini, kuahnya dipisah, terus seblak sudah dimasak kayak gitu, saya tunggu 10 menit aja dia langsung bagel kayak gitu. Itu beda yang kuahnya dipisah sama itu. Mendingan kuahnya itu jadi gini, Tetap digabung. ya digabungin tapi kuahnya agak dibanyakin. Nah makanya saya tuh kalau masak di sini paling cepat seblak itu 5 menit itu bisa 2 dripper, bisa 5 item. Nah kenapa masaknya saya pakai kompor semawar kayak gini biar cepat. Kuah udah mateng, yang kerupuk tuh bukan dari mentah, sudah dari rebus, jadi udah lembek-lembek gitu. Matangkan kuahnya, masukin topping semuanya, yang namanya ayam yang ceket kayak gitu kan nggak mungkin nih ceket direbus 15 menit kayak gitu, bisa buk lagi kita main presto gitu 20 menit udah kukunya, bukan kukunya, dagingnya itu udah bikin aja udah patah gitu. Itu nggak jauh-jauh, cuman cukup di presto itu 7 menit udah. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, tips berusaha di bidang makanan online ini apa ya? Tipsnya gini, banyak tips yang saya belum jelajahi. Kalau tips saya kembali lagi pribadi saya, jualah sesuai kantong customer. Kalau jualah sesuai dengan kantong customer tapi tidak sebadan. Contohnya gini, soto di mana-mana kan harganya 10.000. Nah ini bisa 20.000 gitu kan. Soto apa sih gitu kan, keunggulannya apa sih gitu kan. Nah gitu loh, sama-sama ada kubis, ada ini juga sama aja gitu kan, nggak ada bedanya. Kenapa gitu kan? Tipsnya ya itu tadi, jualnya itu satu, bisa kenyang, murah tapi berkualitas, ya murahan gitu kan. Otomatis nanti kalau di online kan enak, datang makanan disajikan, kita kasih rating puas atau enggak. Kalau enggak bintang 1, oh berarti begini ya yang ini semalam, oh ya begini yang masuk yang mana gitu. Jadi kalau misalkan yang online jarang, yang offline jarang, gimana enak nggak gitu kan. Enak kok, enak jujur. Susah. Iya susah. Mendingan yang jujur itu di online. Pasti di online, ulasannya tuh saya lihat apa yang diinginkan dia, bintang 2, bintang 4. Kalau 5 jangan tanya ya, di mana-mana bintang 5 pasti sangat puas gitu kan. Nah bintang 4 apa, saya pernah bintang 4 apa ya, ada rambut katanya. Oh ada rambut ya, oke. Di situ dari nyuci semuanya itu udah, bahkan saya mau ini mas, tepung saya ini lagi disaring lagi, karena apa? Karena udah ada ulasan seperti itu kan, lebih teliti lagi dong gitu kan. Yang kedua,
dari apa namanya itu banyak ulasan-ulasan. Nah, terutama gini, yang namanya minuman itu pasti di mana-mana 99% itu pasti ada sedotan ya, alat sedot makan, alat makan gitu kan. Tidak ada, itu pasti wajar dong tidak ada sedotan bintang 3. Cuman masya Allah gitu kan, gini, padahal di plastik loh, di plastik cuman tidak ada sedotan. Tapi ya kembali lagi, oh ya sudah, mereka ingin seperti itu. Ketika online sedotan dengan segini ini dianggap habis, makanya saya beli lagi. Jadi jangan nunggu habis dulu, karena kalau misalkan nunggu habis, datanglah yang online nggak ada, malah nanti bintangnya lebih parah lagi gitu kan, karena pengalaman saya seperti itu, gitu aja. Oke, baik. Terima kasih ya Pak sudah mau menjawab pertanyaan kami dan juga membantu tugas kami. Saya dan teman-teman saya sangat berterima kasih dan saya doakan untuk usaha ini dapat lebih sukses lagi ke depannya ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Eko Hardianto dari Universitas Sarjana Wiyata, teman siswa, Prodi Manajemen. Baik Bu, sebelumnya boleh diperkenalkan diri dulu Bu. Saya Katrin Istiandari. Kebetulan saya owner dari Bunga Siva Wedding Organizer yang beralamatkan di Pedak Baru 425B Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Apa nama dari usaha UMKM ini, jasa ini Bu? Namanya Bunga Siva. Bunga Siva. Ya. Siapa nama pemilik atau owner dari jasa ini? Pemiliknya, ownernya saya sendiri, Katrin Istiandari. Sejak kapan Bunga usaha ini berdiri? Pada tanggal 21 April tahun 2022. Alamat lengkap usaha ini Pak? Di Pedak Baru 425B RT 16 RW 7 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Produk apa saja yang dijual di usaha? Kita produk jasa catering ya, kebetulan ada wedding organizer juga ada produksi makanan, baik makanan tradisional, nasional maupun internasional. Iya. Berapa modal awal saat membangun usaha ini, Bu? Sekitar kurang lebihnya 10 juta. Ini dari modal 10 juta itu, Bu, ini butuh waktu berapa lama untuk mengembalikan modalnya? Alhamdulillah dalam waktu nggak ada 2 tahun modal itu kembali. Berarti bisa dibilang bulan? 1 bulan? 2 tahun berarti 24 bulan ya? Maaf, Bu. Iya, nggak apa. Berapa omset dari usaha ini, Bu? Dalam waktu 1 minggu, satu minggu ya, salah. Saya 1 bulan. Kebetulan saya menangani salah satu sekolah swasta Muhammadiyah yang pada setiap harinya bisa sekitar sampai 400 porsi. Terus untuk ke kantor-kantor kedinasan, instansi, dan mungkin diselingi dengan event-event wedding, mungkin dengan ada acara-acara orang yang punya hajat. Alhamdulillah kita sudah bisa memenuhi. Dalam usaha ini, Bu, berapa jumlah karyawan? Kalau karyawan tetap sekitar 12. 12. Yang lain freelance karena bergantung dengan menu, berapa jumlah menu yang porsi menu yang dipesan, yang diorder ya. Jadi misalnya itu untuk kita indeksnya misalnya masak, 1 orang itu untuk masak sekitar 70 sampai 50, dari 50 sampai 7 porsi. Jadi kalau kita diorder 200 ya mungkin bisa
yang masak. Tapi kan kita punya karyawan tetap, jadinya karyawan tetap yang kita utamakan. Apabila nanti itu melebihi target, overload, kita baru menggunakan tenaga freelance. Bagaimana manajemen karyawan tetap di usaha ini Bu? Maksudnya gajinya? Setiap minggu kita berikan. Oh, setiap Kalau minggu. job desk-nya itu apa aja ya Bu? Apa aja? Kayak bagian masak sama bagian Beda, ya. beda itu. Mereka dengan gaji yang berbeda karena otomatis kan perannya juga berbeda. Kalau yang masak dengan tenaga pramusaji jelas beda, lebih tinggi gaji yang masak karena mereka kan full time. Kalau tenaga kayak pramusaji itu kan hanya secara waktu yang ditentukan, misalnya dia harus penyajian untuk jam 9, 1 jam sebelumnya apa 2 jam sebelumnya dia harus sudah standby sampai acara selesai. Durasi untuk tenaga pramusaji sekitar 4 sampai 6 jam. Kalau tenaga masak bergantung karena ini dipakai untuk jam berapa, jadi menyesuaikan. Jadi untuk hasil intinya gaji lebih tinggi yang masak. Ini bagaimana teknik pemasaran dalam usaha ini? Saya kebetulan tidak pernah iklan, tapi alhamdulillah hanya dari mulut ke mulut. Misalnya ini kedinasan mengundang kita, order kita, otomatis kan di situ ada label, ada nama identitas kita. Mereka merasakan kok cocok, enak, kita dihubungi. Terus nanti kalau orang punya hajat juga gitu, misalnya wedding, kita pasang kartu nama, brosur, dari situ kita dihubungi. Baik Bu, saya lanjut. Bagaimana manajemen keuangan di usaha ini Bu? Kita secara kebetulan saya modalnya dari modal awal itu kita kembangkan. Jadi kita berusaha setidaknya pemasukan sama pengeluaran harus lebih tinggi pemasukan gitu. Jadi agar kita bisa berbagi untuk biaya operasional, biaya untuk intinya untuk alat, untuk tenaga, untuk transportasi, untuk pembelanjaan, untuk bahan-bahan masakan kita atur. Kebetulan saya sendiri yang pegang. Oke. Melakukan apa saja kelebihan dan kekurangan di usaha ini Bu? Kelebihannya kalau pas musim wedding seneng banget ya. Kita kayak orang petani panen ya. Terus kalau di asrama haji, musim haji gitu, kita dapat orderan lumayan. Musim anak sekolah, karena kita kan kadang diajak dari istilah kayak traveling tour. Mereka membawa tamu yang nanti kita pesan nasi bok ke kita untuk dibawa ke tempat-tempat rekreasi. Begitu. Terus kalau musim-musim hajatan itu maksudnya hari baik, intinya musim anak khitanan, orang nikahan, liburan itu panen bagi kita. Sejauh ini kendala apa saja Bu yang dialami selama membangun usaha ini? Kalau saya modal ya, terus sering juga sih kayak misalnya wedding kita percaya sama orang, akhirnya ngeblas nggak bayar. Nah itu jadi ya kalau nggak dibayar dengan sistem diangsur, jadi kita sering terbengkalainya di situ. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Iya. Tips untuk berusaha di bidang makanan ini apa ya Bu? Yang satu, yang utama semangat, nah, itu perlu sekali. Terus saya kan juga otodidak ya, tadi pengalaman masakan itu kita pelajari. Oh misalnya event hari ini dengan ini, menu yang disenangi itu kita pelajari, seperti itu. Dari situ kita utamakan yaitu dari rasa, penataan, kebersihan kita utamakan, dan waktu yang tepat. Jangan sampai kita terlambat. Baik, sekian dari kami. Terima kasih sekali Bu sudah mau menerima kami dan menerima kami dengan baik. Saya doakan dan saya usaha ini lebih sukses lagi. Amin. Terima kasih sekali. Terima kasih.